Alhamdulillah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan meneruskan kajian kita Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada pembahasan doa sesudah wudu. Doa sesudah wudu. Dianjurkan bagi orang-orang yang berwudu setelah selesai melaksanakan wudunya untuk mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam proses wudu dia telah menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecilnya. Maka dalam kondisi di mana dia bersih lahir dan batin, dianjurkan dia untuk memanjatkan doa. Amalan di dalam Islam, ibadah-ibadah di dalam Islam biasanya diawali dengan doa dan ditutup dan diakhiri juga dengan doa. Kita baca hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Baik. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini adalah hadis Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum. Ma di sini ma nafiyah. Ya, min ahadin min ahadin. Min di sini min zaidah. Artinya tidak ada satu orang pun dari kamu minkum ahadun yatawaddau yang berwudu wa yusbihul wudu. Isbagul wudu artinya ikmalul wudu wa itmamuhu wa isalul ma ila maghabinil a'dha, yaitu menyempurnakan proses wudu dengan menyampaikan air, mengalirkan air ke seluruh permukaan anggota wudu. Ya, yaitu dia cermati dengan teliti, air sudah sampai membasahi semua anggota wudunya. Ini namanya ikmalul wudu atau isbagul wudu. Jikalau salah seorang dari kamu berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, summa yaqul fayusbihul wudu, ini adalah jumlah yang melengkapi dan memperkuat ta'kid dari kalimat sebelumnya, yaitu yatawadda. Ya, yatawadda fayusbihul wudu. Wudu tentunya harus dilakukan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Nah, orang yang tidak menyempurnakan wudunya, ya tentunya wudunya tidak sah. Misalnya ada salah satu dari anggota tubuhnya atau bagian dari anggota wudunya yang belum terbasuh air, ya tentunya wudunya belum dianggap sah. Summa yaqul, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu dia membaca kalimat tauhid ini, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini adalah tambahan yang sahih. Ya, boleh ditambahkan dan boleh juga mencukupkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahan ini ada di dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama dahulu maupun sekarang. Di antaranya Syekh Al-Albani mensahihkan tambahan ini. Baik. Apa ganjarannya? Apa balasannya? Futihat illa. Illa artinya ini istisna'un minan nafi. Yang ada di awal kalimat. Aminkum min ahadin illa. Kecuali, melainkan. Ya, ini kalimat istisna. Futihat lahu abwaabul jannah. Artinya ini nafi. Ya. Kemudian ada nafi lagi. Artinya pasti. Siapa saja. Ya, kalau kita artikan dalam bentuk lain. Ya, atau kita rubah kalimatnya dalam bentuk lain. Siapa saja yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Lalu dia membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ditambahkannya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, pasti akan dibukakan baginya abwaabul jannah as-samaniyatu. Abwaabul jannah as-samaniyatu. As-samaniyatu dibaca rafa sebagai sifat bagi abwaab. Ya. Bukan abwaabul jannati as-samaniyati. Nah, itu salah bacaannya. Kalau dibaca as-samaniyati. Ya, artinya juga berbeda. Kalau kita baca abwaabul jannati as-samaniyatu, artinya pintu surga yang 8. Jadi pintu surga ada 8. Berarti kalau kita baca abwaabul jannati as-samaniyati, pintu-pintu surga yang 8. Jadi surganya yang 8. Nah, di sini disebutkan pintu surga ada 8. Wa yadkhulu min ayyiha syaa. Silakan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai atau dia kehendaki. Nah, ini apakah ini dikhususkan keumuman ini dengan hadis lain, ya, seperti pintu Ar-Rayyan. Di surga ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk dari pintu itu melainkan orang-orang yang rajin dan gemar berpuasa, yang banyak berpuasa. Tidak ada yang masuk dari situ kecuali orang yang rajin berpuasa. Nah, ini dinafikan masuk dari pintu Rayyan selain orang yang berpuasa. Nah, ini umum juga. Nah, itu khusus. Maka yang umum dibawakan kepada yang khusus. Artinya apa? Silakan dia masuk dari pintu mana saja selain pintu Ar-Rayyan. Ya, karena Ar-Rayyan tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Kecuali orang ini juga rajin berpuasa, maka dia boleh masuk dari pintu Rayyan, ya, dari 2 fadilah. Satu, dia gemar berpuasa, ya. Kemudian yang kedua, ya, dia melakukan wudu, menyempurnakan wudu, kemudian dia membaca doa sesudah berwudu seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi hadis ini ikhwan fillah menjelaskan kepada kita bahwa fadilah, ya, keutamaan berdoa sesudah wudu. Para ulama mengatakan hukumnya ini mustahab. Mustahab. Artinya kalau kelewatan dia tidak membacanya juga tidak mempengaruhi wudunya. Wudunya tetap sah. Dan para ulama tidak membicarakan apakah wudunya kurang atau tidak sah atau sah. Beda halnya dengan membaca basmalah. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal wudunya. Artinya tidak sah wudunya. Dia harus mengulang dari awal. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ada yang mengatakan sah wudunya dengan disertai dengan dosa. Ya, kemudian hukumnya juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, yaitu mustahab. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Maka yang mengatakan hukumnya wajib, mereka mengatakan jika ditinggalkan dengan sengaja, ya, maka hukumnya berdosa. Sementara wudunya dianggap sah, seperti yang sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Namun berbeda dengan doa sesudah wudu ini. Doa sesudah wudu kalau terlupa juga tidak mengapa. Nah, kemudian para ulama membahas apabila seseorang berwudu,
menyempurnakan wudunya, ya, selesai dia berwudu, lupa dia. Ya bolehkah dia membacanya setelah diingat? Misalnya dia ingat setelah sholat, wudu, baru teringat tadi, ya wudu belum baca doa, sudah wudu. Apakah harus ada syarat tawali? Tawali artinya diucapkan sesudah berwudu, atau ada boleh jeda di sana? Ya boleh ada jeda di sana, di mana ada jarak waktu yang sedikit lama antara wudu dengan doa. Sebagian mengatakan, ya apabila tidak diputus dengan amalan lain seperti sholat atau amal-amal lainnya, maka silakan dia baca. Misalnya kita berwudu lupa kan, masuk masjid, di masjid baru teringat. Ya di masjid baru teringat, tapi belum sholat ini baca. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebagian mengatakan boleh. Ya, ulama mengatakan boleh. Ya boleh dia baca, ya setelah dia ingat, walaupun itu setelah beberapa waktu sudah dia berwudu. Nah, demikian yang kami fitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Karena di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan summa yaqul. Summa, ya, summa di dalam bahasa Arab itu yufidu tarafi. Tarafi artinya sesuatu yang datang tapi tidak secara beruntun. Karena saya katakan ja'a amrun wa zaidun. Ada 3 kalimat saya contohkan sini. Ja'a amrun wa zaidun. Kemudian yang kedua ja'a amrun wa zaidun. Dan yang ketiga ja'a amrun summa zaidun. Apa bedanya dari ketiga kalimat ini? Ya. Apa bedanya? Apa sama semua maknanya? Sama semua makna kalimat yang saya sebutkan tadi. Amin. Sama. Berbeda. Gimana letak perbedaannya? Kalau kita gunakan waw ataf, fungsinya ini limutlaqil jama', artinya menggabungkan secara mutlak. Saya katakan datang amrun dan zaidun. Datang amrun dan zaidun. Artinya amrun dan zaidun datang bersamaan. Ya, bersamaan, berbarengan. Ya, maka saya katakan ja amrun wa zaidun. Jika keduanya datang berbarengan. Nah, kalau ja amrun fa zaidun, maka artinya adalah ya datang amrun lalu zaid. Yaitu apabila zaid datang sesudah amr. Ya, begitu zaid amrun datang kemudian baru menyusul zaid tidak lama sudah itu. Maka kita gunakan fa zaidun. Ya, ja amrun fa zaidun. Nah, kalau ja amrun tsumma zaidun, maknanya bagaimana jadinya? Datang amrun, kemudian mungkin ya 1 jam kemudian, ya, mungkin 2 jam kemudian baru datang si zaidun. Kan begitu? Nah, di sini Nabi mengatakan, ya barang siapa, ya hadis itu, minkum min ahadin yatawaddau wa yusbighul wudu'a. Summa. Nah, Nabi SAW menggunakan kata-kata summa. Dalam riwayat, mayoritas riwayat itu disebutkan dengan kata summa. Summa artinya ditarafi. Artinya dari situ dapat kita ambil faedah hukum. Apa itu? Apabila ya seorang lupa membaca doa sesudah wudu, ya lalu berselang beberapa waktu kemudian, maka dia boleh untuk membacanya. Janganlah dia tinggalkan. Ya, misalnya dia berwudu sampai di masjid, ya baru teringat, kan begitu ya? Baru teringat, ya sudah agak lama, baru teringat dia belum baca doa, bacalah doanya. Demikian. Nah, sebagian mengatakan lagi kalau dia diputus dengan amalan lain, maka habislah. Ya, dia tidak perlu membaca doa lagi. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, hadis ini menginformasikan kepada kita, ya, hadis ini memberitakan kepada kita bahwa pintu surga itu ada 7, ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Ya, pintu-pintu ini telah dijelaskan di dalam beberapa hadis. Ya, di antaranya di dalam kitab Sahihain. Ya, di sana ada babus shalah, ada babul jihad, ada babus siyam, ada babus sedekah. Ya, ada bab sedekah.
Di dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya ada bab al-kadhimin al-ghaidh. Bab orang-orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Ya, ini fadilah orang yang menahan emosi. Kadhim artinya menahan diri dari apa? Meluapkan emosinya. Ya, karena demikianlah. Ya, kadang-kadang banyak sekali perkara yang membuat emosi. Ya, nah orang-orang yang kadhimin yang punya sifat ya bisa menahan, ya selalu bisa menahan emosinya, maka ada pintu khusus untuk mereka namanya babul kadhimin bil ghaib. Kadhimin al ghaibah. Kemudian bab al mutawakkilin. Ini khusus orang-orang yang bertawakal. Yang tinggi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga melalui bab mutawakkilin, babul mutawakkilin. Dan di sana ada babul zikri, bab orang-orang yang banyak berzikir. Ya, ada dalam amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperbanyak melainkan zikir. Wadzurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun banyak di sini ini harus dilakukan dan dipraktikkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan zikir sufi yang melakukan zikir tanpa tanpa tuntunan ya, tanpa prosedur syar'i. Kemudian di sana bab taubah, bab at-taubah, bab yang dimasuki oleh orang-orang yang benar taubatnya. Ya, orang-orang yang benar taubatnya, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat dan konsekuensi dari taubat. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana juga surga itu ada berapa? Ada 8 tingkat. Demikian. Ada yang tertinggi adalah surga al-firdaus al-a'la. Baik. Nah, kemudian ada tambahan di dalam riwayat Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawab, yang banyak bertaubat. Ya. Nabi SAW memuji orang-orang yang banyak bertaubat. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Baik-baik manusia adalah yang banyak bertaubat. Jadi di sini di dalam doa ini tambahan ini kita minta kepada Allah, Allahumma, yaitu ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawabin, termasuk ya minat tawabin, termasuk orang-orang yang banyak bertaubat. Bertaubat tentunya tidak harus menunggu kita sadar berbuat dosa, seperti yang sudah sering kita jelaskan. Ya, taubat itu bukan harus menunggu kita sadar berbuat dosa. Ya, setiap hari, setiap saat kita terus harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak dosa kita. Ya, kita sadari atau tidak kita berdosa. Ya, karena manusia itu pada hakikatnya memang banyak berdosa, kan begitu. Nah, kemudian waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang-orang yang mutatahhirin, yang membersihkan diri. Ya, baik itu lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Muslim itu harus bersih luar dalam, bersih jasmaninya dan bersih rohaninya. Bukan hanya bersih jasmani, tapi juga bersih rohani. Dan sarana pembersihan jasmani salah satunya adalah wudu. Dengan berwudu kita membersihkan jasmani kita. Nah, setelah berwudu kita doa minta kepada Allah, waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bersih, yaitu membersihkan lahirnya dan batinnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi janganlah kita melewatkan doa yang agung ini, ya, dan ini mudah untuk dilakukan, untuk diamalkan. Baik. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita masyru'iyatu isbagil wudu. Ya, disyariatkannya menyempurnakan wudu. Ya, menyempurnakan wudu dengan memenuhi syarat-syaratnya, atau menyempurnakan wudu dengan makna yaitu melakukan yang afdal. Misalnya pencucian, ya. Kalaulah diringankan bisa 1 kali, maka dia mencucinya, membasuhnya 3 kali. 3 kali. Kemudian disertai dengan menggosok, walaupun dia tidak berbulu. Ya, kan tidak wajib bagi orang yang tidak berbulu tebal untuk menggosoknya, tapi dia gosok juga. Itu namanya isbag. Ya. Dan
memastikan bahkan melebihkan dari batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini maksud dari isbah. Walaupun mencukupkan kadar yang disyariatkan saja juga tidak boleh, tapi lebih afdal dia menyempurnakannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian satu faedah lagi di dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa asyhadu alla ilaha illallah. Yang namanya syahadat, kesaksian itu selalu dalam bentuk tunggal. Bentuk tunggal artinya khitab untuk mutakallim. Asyhadu, aku bersaksi. Tidak nashhadu, kami bersaksi. Jadi kalimat tauhid ya adalah kalimat yang harus dipersaksikan oleh seorang muslim secara pribadi. Artinya ya tidak boleh dia mewakilkan ya persaksian ini kepada orang lain. Ya. Tidak boleh dia dia wakilkan persaksian ini kepada orang lain. Maka dari itu tidak ada perwakilan di dalam syahadat. Saya mau masuk Islam diwakilkan sama si fulan, tidak bisa. Adapun amal-amal lain ada yang bisa diwakilkan, ya, seperti misalnya haji, puasa, ya, puasa nazar, ya tidak bisa dilakukan maka diwakilkan kepada yang bisa melakukannya. Misalnya tidak bisa karena wafat kan begitu ya. Demikian juga haji, ada badal haji dan seterusnya. Tapi syahadat ini tidak bisa digantikan dan tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Baik. Dan kalimat tauhid itu adalah majmu', ya, kumpulan dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya, fala takfi ahaduhuma anil ukhra. Ya, kedua kalimat syahadat ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada persaksian hanya bersaksi la ilaha illallah saja, tapi dia tidak bersaksi Muhammadur Rasulullah. Tidak sah juga keimanannya. Atau orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi adalah dua kalimat yang terangkai menjadi satu. Maka para ulama menyebutnya ini adalah syahadatain. Ya, syahadatain, dua persaksian. Ya, persaksian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian risalah rasulan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan sah Islam seseorang hingga dia bersaksi dengan dua persaksian ini. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. At-Tirmidzi mengatakan qaulu syahadatain aqibal wudu, pembacaan syahadatain sesudah berwudu isyaratun ila ikhlasil amal min asy-syirki war riya, adalah sebagai isyarat ikhlasnya amal itu, ikhlasan amal dari apa? Dari noda-noda syirik dan riya. Ya, dari noda-noda syirik dan riya. Mungkin ada orang yang berwudu dengan tujuan riya, ya, sengaja dia memperlihatkan itu kepada manusia. Ya, bahkan sengaja dia dia basah-basah kan begitu ya. Ya, supaya nampak, ya, wah saya sudah berwudu atau saya rajin berwudu. Nah, demikian. Ya, pembacaan syahadatain di sini adalah isyarat ya supaya kita mengikhlaskan niat di dalam wudu kita dan tidak ya membuang jauh-jauh ya noda asyirk wa riya, ya, syirik dan riya. Ba'da taharatil a'dha min al-khabath wal hadath. Setelah kita membersihkan, menyucikan anggota badan kita dari apa? Dari kotoran-kotoran dan hadas. Dari kotoran-kotoran dan hadas. Maka di dalam wudu yang dibahas itu adalah yang zahir. Yang zahir artinya yang biasa tampak, yaitu wajah kan begitu ya, kepala, kaki, tangan, ya, kemudian mulut yang biasa dipakai untuk makan dan ya minum itu dibersihkan dengan berkumur, lubang hidung, ya kita menghirup udara kadang-kadang udara kotor kan begitu ya, hitam dia, banyak sumbatan-sumbatan di situ, ya, kemudian juga telinga. Ya, ini adalah anggota-anggota badan yang lahir, nampak. Maka ya syariat menyuruh kita untuk membersihkannya ya setiap kali wajib ya, setiap kali kita hendak mengerjakan salat. Dan dianjurkan untuk memperbanyaknya setiap kali setelah kita berhadas.
Ya seperti yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Tidaklah dia berhadas, melainkan dia berwudu setelahnya. Demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Al-Qur'ani mengatakan wala yakfa husnu khatmi hadzal bab bi hadzal doa. Tidak samar lagi ya. Baiknya, indahnya, bagusnya menutup amal ini dengan doa tersebut. Ya, kalau kita teliti Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi seiring kita sudah membersihkan jasmani kita ingin juga membersihkan batin kita. Jadi kita bersih luar dalam. Ya, nah demikian. Jadi kotoran-kotoran itu dibersihkan dengan apa? Dengan air. Ya, kotoran-kotoran jasmani itu dibersihkan dengan air, diseka, digosokkan begitu ya dengan tangan. Nah, kemudian kotoran-kotoran batin itu dibersihkan dengan taubat. Ya, dengan taubat, dengan doa, ya, dan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan amal soleh. Ikhwan fillah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kullu haditsin fi adkaril wudu allati taquluha al-'ammah inda kulli adwin bi du'a'in la aslalaha. Setiap hadis yang menyebutkan zikir wudu yang dibaca setiap kali menyapu atau mengusap anggota badan atau anggota wudu adalah la aslalaha. Wa hadis mukhalaqah makdzubah. Dan hadis-hadis yang diada-adakan dipalsu dan dusta. Yaitu ketika membasuh wajah, ya mencuci wajah ada doanya, kemudian mencuci tangan ada doanya, ya mengusap kepala ada doanya, mencuci kaki ada doanya, ya. Yang susah dia berkumur-kumur, gimana dia doa? Coba tanya kepada mereka, gimana waktu kumur-kumur berdoa dia? Atau masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih di dalam bab ini yang menjelaskan tentang apa doa sekali membasuh anggota wudu. Adapun hadis di dalam bab ini tidak lepas dari tada'ifan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya kalau tidak mukhalafah makdzubah, diada-adakan palsu atau dusta. Maudhu la aslalaha. Jadi demikian disebutkan. Ya, di situ tidak ada. An-Nawawi mengatakan ya berkaitan dengan masalah ini juga al-adiyah fi asna'il wudu la aslalaha. Doa-doa ketika ya, di tengah-tengah wudu itu tidak ada asal usulnya. Ya, doa-doa yang dibaca oleh kebanyakan orang-orang awam ya di tengah-tengah wudu, di sela-sela wudu itu la aslalaha, tidak ada asal usulnya. Ya, doa itu ya di awal baca basmalah, di akhir dengan membaca yang kita bacakan tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di tengah-tengah itu tidak ada, ya, tidak ada ketika membaca mengusap telinga atau membasuh wajah, baca doa tertentu itu tidak ada. Walam yadkurha al-mutaqaddimun, tidak ada ulama-ulama terdahulu yang menyebutkannya. Ya, demikian juga Ibnu Salah mengatakan lam yasih fihi hadis. Tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam bab ini. Itu di dalam bab doa-doa di antara wudu atau di sela-sela wudu. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari beberapa jalur, hanya saja ya dhaifah jiddan. Jalur-jalur itu sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali. Jadi tidak ada yang sahih sama sekali di dalam bab ini. Jadi kita tinggalkan itu ya. Walaupun ya doa-doa itu kan ya sebagian orang ya terpedaya dengan bagusnya kalimat yang ada di dalam doa itu. Ya Allah gugurkanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mataku, hidungku, mulutku kan begitu ya. Ketika dia membasuh wajah. Ya Allah gugurkanlah dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua tanganku. Nah, demikian isi doanya. Ya, kita katakan itu secara otomatis. Tadi juga menjelaskan ketika dia membasuh wajahnya maka akan gugurlah kesalahan-kesalahannya. Ya, sampai tetesan terakhir yang menetes dari wajahnya, gugur. Tanpa harus dia membaca doa. Kalaulah harus dibaca doanya, maka Nabi telah mengajarkannya kepada kita. Ya, bahwa enggak cukup dengan membasuhnya saja, tapi juga harus
baca doanya supaya gugur kesalahannya, kan begitu? Nah, tentunya tidak ekonomis. Azani Allah, tidak ada yang kita temukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik. Nah, at-tawwab. Di dalam hadis tadi ada perkataan apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. At-tawwab. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya At-Tawwab. Ya, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 160, "Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Di sini Allah maj'alni minat tawwabin. Siapa tawwab di sini? Makhluk. Siapa tawwab yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 160 tadi? Siapa? Allah. Lalu bagaimana ini? Tawwab. Nama untuk Allah dan nama juga untuk makhluk. Begitu. Apakah ada persamaannya atau ya berbeda? Ya jelas berbeda. At-Tawwab adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya At-Tawwab, ya. Dan manusia juga disebut Tawwab, ya. Akan tetapi istilah ini, ya, makna lafal mustarik ini, kalimat kata yang mustarik ini hanya dari sisi lafal saja. Istirakun fil lafzi la fil makna. Lafalnya mustarik, tapi maknanya berbeda, mutabayin. Ya, lafalnya mustarik, tapi maknanya mutabayin. Mutabayin artinya berbeda, ya, berbeda. Baik. Adapun dari sisi makna, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bi annahu tawwab. Bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah tawwab. Ya, dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 160, "Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Yakni maksudnya maknanya adalah analladzi yuwaffiqu ibadi lit-taubah. Akulah yang memberi taufik hamba-hambaku untuk bertaubat. Itu maksud dari kata tawwab. Artinya aku memberi taufik ya kepada hamba-hambaku untuk bertaubat. Nah, itu makna dari nama Allah At-Tawwab. Ai uwaffi analladzi yuwaffiqu ibadi lit-taubah. Akulah yang memberikan taufik kepada bimbingan, tuntunan, arahan, ya, kepada hamba-hambaku lit-taubah untuk bertaubat, wa aqbaluha minhum, dan aku menerimanya dari mereka. Ini makna ya Allah Subhanahu wa taala, ya nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Demikian. Allah Subhanahu ibadahu bit-taubah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan hamba-hambanya juga dengan taubat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat. Maknanya adalah mawasahum bikasratir ruju' ila Allah. Maknanya adalah kasratur ruju' ila Allah, yang banyak kembali kepada Allah. Karena hakikat taubat, taubat dari kata taubat yatubu ay raja'a. Anaba ay raja'a. Ya, kembali. Ala ilaihi, kembali kepada asalnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari tawwab untuk makhluk adalah kasratur ruju' ila Allah. Ya, yang banyak rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Imma asa ayatu an minhum min ad-dunub. Ya, yang di mana mereka ya mungkin melakukan banyak dosa. Ya, ayatu minhum min ad-dunub. Mungkin mereka melakukan banyak dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka dari situ mereka banyak merujuk ataupun bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itulah dia beda antara apa? At-tawwab lillah dan tawwab lil makhluk atau lil ibad, lil abdi. Baik, bukan fitin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berbicara tentang taubat. Apa hukum taubat?
Apa hukum taubat? Hah? Apa hukum taubat? Wajib. Apa dalilnya? Taubat hukumnya apa? Wajib. Ya. At-taubatu wajibah. Ya. Taubatul abdi lillahi ta'ala wajibatun. Ya. Taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kamu semua ya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada perintah amar ya untuk bertaubat. Dan hakikat satu perintah adalah wajib. Maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pengertian taubat, karena taubat itu sudah jadi bahasa kita, taubat kan begitu ya. Taubat gitu. Ya kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi pengertian taubat dalam bahasa Indonesia itu kalau buat salah taubat kan begitu. Nah, kalau sudah ada kapok kan itu makan cabai kapok taubat. Namanya taubat tanggul kan begitu. Nah, itu pengertian taubat ya di dalam bahasa Indonesia. Yang namanya taubat itu kalau sudah ketahuan berbuat dosa. Ya kita katakan, ya tadi sudah kita singgung juga bahwa bertaubat ini tidak harus ya seorang itu menyadari berbuat kesalahan. Taubat itu setiap saat. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat dalam dua bentuk. Taubat dari maksiat yang kita lakukan dan taubat secara mutlak. Ya, taubat muqayyad ya karena kita berdosa kan kita melakukan dosa, kita bertaubat, kita dan taubat ini, taubat yang muqayyad ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama an-nadam ala ma waqa'a min adz-dzambi. Dia menyesal atas dosa yang dilakukannya. Yang kedua adalah al-iqla' min adz-dzambi in kana mutalabbisan bihi. Dia harus berhenti ya ketika saat itu juga dari dosa yang dia lakukan. Ya, kalau misalnya dia merokok, bertobat, saat itu juga dia cabut rokok itu dari mulutnya dan dia buang. Ya, kalau dia bertobat. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-azam ala alla yauda ilaihi fil mustaqbal. Dia berazam untuk tidak kembali melakukannya di masa yang akan datang. Ya. Nah, jika itu berkaitan dengan hak Bani Adam bertambah satu, yaitu apa? Apa itu? Mengembalikan hak ya kepada pemiliknya. Ya. Ada'ul haqqi ila sahibihi. Jika itu berupa kehormatan maka dia minta halal. Jika itu berupa barang maka dia kembalikan. Jika itu berupa darah maka dia tunaikan hak darah. Dia qisas dan seterusnya. Demikian Ikhwanuddin, itu syarat taubat. Ya, itu syarat taubat yang muqayyad. Nah, kemudian di sana ada taubat yang mutlak. Dan ini juga ada syaratnya. Ya, taubat secara mutlak tanpa ya kita enggak terpikir berbuat dosa. Artinya apa? Ya tidak sedang berbuat dosa dan kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan. Walaupun ya, Bani Adam itu selalu salah. Mungkin kadang-kadang kita kayaknya hari ini nggak ada salah. Nggak usah taubat hari ini gitu ya. Karena ya, di rumah aja nggak ada buat apa-apa, nggak ganggu sipulan, nggak juga macam-macam gitu ya. Nggak juga jalan-jalan cuci mata, nggak dengerin apa macam-macam, nggak melangkahkan kaki ke mana-mana. Tangan juga nggak digunakan untuk yang bukan. Di rumah saja duduk manis. Wah, kayaknya nggak terpikir buat dosa atau nggak tahu ada dosa yang dilakukan. Wah, kalau begitu hari ini liburlah taubatnya. Tidak ada benefitin azanillah. Karena ada taubat yang sifatnya mutlak. Taubat. Ada taubat. Ya, itulah makna dari sabda Nabi, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Nah, ini juga ada syaratnya. Taubat yang mutlak ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dan ini juga berlaku untuk apa? Taubat muqayyad. Dia harus ikhlas. Taubat itu harus ikhlas. Karena taubat adalah ibadah. Maka syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah nyawa belum sampai ke kerongkongan.
Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, yang muqayyad, yang mutlak nggak ada, nggak diterima. Yang ketiga, matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada taubat mutlak maupun muqayyad. Nah itu dia syarat-syaratnya penititin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku hamba yang banyak bertaubat, muqayyad maupun mutlak. Taubat yang muqayyad maupun taubat yang mutlak penititin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dia doa yang dibaca sudah kita selesai berwudu. Nah, kita tinggalkan bab wudu selesai ya, mulai dari awal sampai kita membaca doa sudah berwudu. Nah, kita lanjutkan bab yang berikutnya yaitu bab al-mashu 'alal khuffain. Bab mengusap ya al-khuf. Khuf itu sayang enggak beli waktu haji kemarin karena enggak ada yang bagus, enggak ada yang dari kulit. Ada yang dari kulit mahal juga, enggak terbeli juga. Khuf adalah sarung kaki seperti sarung tangan terbuat dari kulit. Tapi bukan secara dari kulit. Boleh juga dari yang lainnya. Disebut juga khuf. Ya, disebut juga khuf. Ya, biasanya dipakai oleh manusia atau oleh orang-orang pada saat musim dingin. Ya, di mana kaki itu sangat dingin, ya, lantai juga dingin, maka mereka mengenakan khuf. Mereka mengenakan khuf atau mereka pakai untuk perjalanan, untuk safar. Nah, orang-orang Arab menggunakan ini untuk perjalanan mereka. Nah, di sana ada keringanan yang diberikan oleh syariat. Ya, karena ada kaidah, ya, idza taqal amru istasa. Ya, jika jika taqal amru istasa. Ya, jika sudah sempit satu urusan, ya, bagi kita, bagi manusia, maka bisa menjadi lapang secara otomatis dengan kaidah darurat atau kaidah rukhsah. Ya, keringanan itu ada dengan kaidah darurat dan ada kaidah rukhsah. Nah, ini rukhsah. Rukhsah untuk tidak membuka khuf ketika berwudu untuk membasuh kaki. Jadi tidak perlu dibuka khufnya. Cukup apa? Diusap. Nah, kadang-kadang kemudahan ini sering diabaikan oleh manusia. Ya, khususnya yang pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Ya, seharusnya tidak perlu dia repot-repot membuka kaos kaki kan begitu ya. Atau membuka sepatu kalau dia sholat pakai sepatu atau dia berwudu pakai sepatu. Ya. Lalu dia tinggalkan sunnah ini. Ya. Lalu dia bersusah payah membuka sepatu, membuka kaos kaki, ya, baru berwudu. Atau dia membuka kaos kaki lalu berwudu. Karena basah kan begitu dipakai lagi apa enggak tahu itu kaos kaki. Ya, lebih praktis. Kalau dia cukup mengusapnya saja. Dan kadang-kadang ada orang itu nggak yakin dia. Ada orang yang nggak yakin kotor. Ada juga itu. Kenapa nggak kotor? Nggak yakin saya. Nggak yakin saya kotor itu sah. Ada sebagian orang yang bermain perasaannya. Sehingga walaupun dia musafir, dia nggak mau kotor. Kayaknya kurang. Ada perasaan kurang. Padahal itu adalah tamam. Ya, demikian pula di dalam bab ini, sebagian orang merasa kurang abstrak. Wah, kan nggak susah buka kaos kaki aja kok repot katanya. Ya buka saja lah. Lalu basahi kaki kan cuci kaki juga. Nah, dampaknya bagaimana ya Pak? Dampaknya adalah ditinggalkannya sunnah ini. Ya, mengusap khuf ini tidak khusus bagi musafir. Nah, tidak khusus bagi musafir. Ada sebagian orang beranggapan wah saya kan bukan musafir, ngapain saya payah-payah mengusap bermudah-mudah mengusap khuf. Saya buka, saya mukim. Ya kita katakan, ya nanti akan ada penjelasannya bahwa mengusap khuf itu adalah hukum yang boleh dilakukan oleh seorang musafir maupun oleh seorang mukim. Tidak khusus bagi para musafirin. Walaupun untuk para musafirin ada kelonggaran yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, yaitu diberikan kelonggaran 3 hari, 3 malam untuk tidak membuka khufnya, kecuali karena junub. Ya, harus mandi besar. Tidak mungkin mandi pakai kaos kaki atau pakai khuf, kan begitu? Dibolehkan sampai 3 hari. Untuk mukim 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam dia boleh mengusapnya, asalkan dia mengenakannya dalam keadaan berwudu. Ya pagi-pagi dia mau pergi kantor kan begitu ya? Ya mau pergi kantor, dia orang kantoran sebagai pegawai kan begitu, dia pakai baju
dinasnya, ya tentunya pakai apa? Pakai sepatu dan pakai kaos kaki. Nah, alangkah baiknya dia wudhu sebelum dia pakai kaos kaki. Ya dia wudhu sempurna, baru dia pakai kaos kaki. Nanti di tempat kerja dia bisa mengusap khuf saja untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, bahkan untuk sholat maghrib. Ya, jadi sangat efisien dan sangat praktis. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan dan Allah suka untuk dilakukan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan olehnya kepada hamba-hambanya. Maka gunakan kemudahan itu. Ya. Nah demikian. Ini adalah sedekah, ya semacam sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terimalah sedekah itu. Ya hingga ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya seperti Ibnu Hazm mengatakan wajib dia menerima rukhsah ini. Enggak boleh dia buka kaos kakinya itu. Dia harus mengusapnya. Kenapa? Ya, karena ada rukhsah dan Allah minta untuk diambil rukhsahnya. Ya, diambil sedekahnya. Ya, tentunya kita tidak ekstrem itu ya. Ya, tentunya kita katakan dia boleh buka kaos kaki, cuma alangkah baiknya jika dia tetap memakainya dan mengusapnya. Baik. Karena bab ini juga bab yang terjadi perbedaan dan dijadikan sebagai salah satu pokok akidah yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahli bid'ah, yaitu Syiah. Syiah tidak memandang adanya al-masu alal kufrain. Perlu antum ketahui bahwa di dalam bab-bab akidah usuluddin ada beberapa permasalahan yang itu dimasukkan dan dijadikan sebagai pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Di antaranya fasrul shalah, kemudian al-masu alal kufrain. Ya maka kita dapati ya, kemudian salat ya di belakang imam yang fajir maupun yang bar maupun fajir kan begitu ya, yang saleh maupun yang jahat ataupun yang fasik. Dan beberapa perkara-perkara fikih yang itu dimasukkan ke dalam bab usuluddin. Termasuk ini juga. Ya karena kaum Syiah mengingkari adanya al-masu alal kufain. Lalu sudah menetapkannya berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali. Ya perlu anda ketahui bahwa ahli bid'ah itu senantiasa ingin berbeda dengan ahli sunnah dalam segala hal, bukan hanya dalam bab akidah, tapi di dalam bab ibadah, tapi juga di dalam bab muamalah dan akhlak. Ini kan itu. Jadi harus diwaspadai. Baik. Ya, jadi janganlah kita seperti Syiah kan begitu yang yang merasa keberatan untuk mengusap khuf. Ya. Dan harus dibuka khufnya. Harus dibuka kaos kakinya, harus dibuka sepatunya. Baik. Nah, kita akan jelaskan bab ini. Sebelumnya kita jelaskan apa maksudnya al-masah alal khufain. Al-masah secara bahasa maksudnya adalah imrarul yadi ala syai'. Itu artinya masah. Masah adalah imrarul yadi ala syai'. Melewatkan ya, tangan pada sesuatu. Ya kalau saya melewatkan ataupun mengusap ya tangan ini atas sesuatu itu dinamakan masah. Ya, ini dinamakan masah. Bukan harus begini. Ya, melewatkan tangan atas sesuatu. Tangan di sini ya itu jari ya, telapak tangan, jari, telapak tangan. Pada sesuatu itu dikatakan masah. Secara bahasa ya. Secara syar'i adalah secara syar'i isabatul yadi al-mubtalla bil ma' li ha'irin maqsud fi zamanin maqsud, yaitu membasahkan tangan dengan air ya, lalu diusapkan kepada penghalang tertentu pada zaman tertentu. Penghalang tertentu di sini yaitu kaos kaki, khuf ataupun sepatu. Waktu tertentu yaitu 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagimu musafir. Itulah pengertian dari al-mashu ya secara syar'i. Baik. Nah, kemudian al-khuf. Di sana ada nanti bab al-mashu alal jawrabain ya. Ya, masah dia mengusap jawrabain. Jawrabain artinya apa? Kaos kaki ya. Nah, ada nanti. Al-khuf secara bahasa adalah bentuk tunggal dari khifaf. Allati talbasu ar-rajulu. Tulbatu ala rijli, afwan. Allati tulbatu ala rijli. Yaitu yang dipakaikan pada kaki.
yang dipakai di kaki. Itu namanya khuf. Itu lidzalika li sifatihi. Ya. Jadi disebut dia khuf karena dia sifat, ringan. Ya, lebih ringan daripada sepatu. Yang jelas khuf itu lebih ringan dari sepatu. Ya, ada khuf itu yang bisa dipakai jalan-jalan di luar, kalau tapaknya itu terbuat dari kulit. Ya, seperti sepatu. Tapi khuf yang ada sekarang ya, yang di Mekah itu banyak terbuat dari kulit sintetis. Ya, kalau kita pakai keluar gitu, ya bolong-bolong dia sebentar saja. Tapi khuf yang lama yang dulu itu terbuat dari kulit yang relatif lebih kuat, kan begitu ya, dan lebih elastis, lebih enak dipakai, lebih dingin, sejuk dia kaki itu di dalam. Nah, jadi kalaupun panas dia tidak terasa panas, kalaupun dingin dia terhalang dari udara dingin. Nah itulah dia khuf di kondisi. Baik, secara syar'i adalah at-ta'tiru lil qadamaini ila qummaini fa'akar min jildin aw ghairihi, yaitu penutup kedua telapak kaki sampai al-ka'bain. Ya, sampai ka'bain, yaitu ka'bain itu mata kaki. Sampai mata kaki. Jadi khuf itu biasanya menutupi mata kaki. Maka dari itu orang-orang yang muslim, artinya apa? Mengenakan ihram tidak boleh memakai khuf. Karena dia menutup mata kaki. Kecuali dia potong khufnya itu hingga nampak mata kakinya. Kecuali dia potong khufnya itu hingga menampakkan mata kakinya. Nah, susahnya kalau khuf dipotong bawahnya ya rusak kan begitu. Atau ada khuf yang model baru, yaitu khuf yang hanya depannya saja tertutup, belakangnya terbuka. Itu model juga itu ada modelnya juga sekarang. Ya, banyak juga dijual-jual di pasar-pasar sana di Mekah atau di Madinah. Khuf yang model baru yang bawahnya itu nampak mata kakinya kan itu ada itu. Biasanya ya lazimnya khuf itu menutupi mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi al-mashu 'ala al-khuffain itu mengusap, menjalankan tangan yaitu jari-jari di atas ya apa? Menutup telapak kaki ini. Nah demikian. Itulah yang disebut al-mashu 'ala al-khuffain. Al-mashu rukhsatun. Perlu Anda mengetahui bahwa yang namanya al-masah ini adalah rukhsah. Ini adalah rukhsah syar'iyyah. Ya, keringanan yang diberikan oleh syariat. Dan secara bahasa rukhsah itu adalah at-tafsil fil amri. Ya, kemudahan yang diberikan dalam sebuah urusan. Ya, keringanan yang diberikan di dalam sebuah urusan. Nah, kalau sholat asar rukhsah atau tidak? Dari satu sisi dia rukhsah, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya rukhsah keringanan, dan dari sisi yang lain dia adalah sunnah, artinya lazim, wajib. Ya, dia adalah azimah. Apa? Azimah. Lawan dari rukhsah. Jadi, untuk qasar salat dia rukhsah secara bahasa, tidak secara syar'i. Ya, dan azimah secara syar'i. Itu untuk qasrus salat, mengqasar salat, yang jadi 2 rakaat. Itu bukan rukhsah secara syar'i. Rukhsah secara bahasa iya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai rukhsah. Akan tetapi itu secara bahasa saja. Secara syar'i mengqasar salat itu adalah azimah. Apa maksudnya azimah? Itulah dia. Ya, yang disyariatkan Allah atas hambanya. Ya. Yang disyariatkan Allah atas hambanya 2 rakaat. Hal ini adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan furidatis salatu rak'ataini. Ya. Fa ukhirat fi safar wa zida fil hadar. Salat itu awal mula diwajibkan itu 2 rakaat. Jadi salat awal mula diwajibkan, diturunkan itu 2 rakaat. Ya. Kecuali maghrib itu merupakan witrun nahar, witirnya siang hari dikerjakan 3 rakaat, yang lainnya 2 rakaat. Zuhur, asar, ya kemudian isya itu 2 rakaat. Ya. Akhirat fil safar, dan ya hukum ini ditetapkan tetap dijalankan pada salat safar 2 rakaat wazida fil hadar, ditambah ya 2 rakaat lagi untuk kondisi hadar, yaitu di saat kita mukim. Nah demikian. Kecuali salat subuh tetap 2
2 rakaat. Jadi dia azimah. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Secara syar'i yang dimaksud dengan rukhsah adalah matabata ala khilafi dalilin syar'i di mu'aridin rajih. Yaitu yang ditetapkan, sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan dalil syar'i. Ya, khilafi dalilin syar'i li mu'aridin rajihin, karena adanya mu'arid. Aridun, arid artinya ada penghalang. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ya, berkaitan dengan jamak salat, rukhsatun aridatun. Rukhsah aridah. Rukhsah karena ada aridah. Aridah artinya penghalang. Ya, bisa hambatan ya, hambatan untuk penghalang. Ya bisa karena sakit, safar atau sedang dalam keadaan sibuk kan begitu ya, hingga dia perlu untuk menjamak. Demikian pula di dalam hal ini dia adalah rukhsah. Sesuatu yang berbeda dengan dalil syar'i. Dalil syar'i menunjukkan kita harus membasuh kaki, tapi diberikan rukhsah kita boleh mengusapnya saja tanpa membasuhnya. Demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Al-Hasan al-Basri mengatakan, "Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam massaha ala khuffaihi." Ya, telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat Rasulullah. Mereka semua menginformasikan, memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap 2 khufnya, mengusap khuf beliau. Maka dari itu para ulama mengatakan hadis-hadis al-mashu alal khuffain itu mutawatir. Bahkan mutawatir di sini bukan mutawatir makna lagi, mutawatir lafzi dan maknawi. Ya, semua menginformasikan dengan lafal yang satu dan makna yang satu, bahwa Nabi al-masha ala khuffain. Nabi mengusap khuf beliau. Demikian. Imam Ahmad mengatakan laisa fi nafsi minal masih shay'un. Fihi 40 hadisan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ganjalan dalam hatiku di dalam masalah ini untuk menetapkannya. Karena telah diriwayatkan dari lebih dari 40 hadisan, 40 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mubarak mengatakan laisa baina sahabati khilafun fi jawazil masyi 'ala al-khuffain. Tidak ada khilaf di antara sahabat bolehnya mengusap khuf. Demikian juga Ibnu Munzir menukil ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah ala jawazihi. Umat telah sepakat bolehnya mengusap khuf. Wattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Yang disepakati oleh seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali Syiah. Syiah menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam bab ini. Ya, nah demikian. Konfidin azannya. Jadi apa makna dari penyebutan perkataan ucapan dari para ulama tadi? Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat di dalam bab ini. Ya, sengaja mereka menyebutkan bab ini karena terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, perselisihan di kalangan kaum muslimin disebabkan masalah ini. Ya, khususnya ada yang datang dari mana? Dari kaum Syiah yang menyelisihi syariat ini, ya, yang menyelisihi masalah ini. Baik. Nah, di sini ada beberapa hadis. Baca hadis yang pertama. أن النبي صلى الله عليه وسلم متى رمى أعلى الخف وأسفله وفي إسناده إكرام. Baik. Nah, ini ada mobil BK 1108 16 atau 11 1108 HR Honda Supra BK 4039 XJ, tolong geser. Tidak ada yang halang. 16 atau 11 ini, Bu? 1608 mungkin. 1108 HR dengan Honda Supra BK 4039 XG. Baik. Hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala
kuntu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anza'a khuffaihi qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih walil arba'ah anhu illa an-nasa'i. Dan riwayat yang empat yaitu Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, tapi di sini dikeluarkan An-Nasa'i, jadi 3 saja, yaitu Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Meriwayatkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masa a'la al-khuf wa asfalahu. Tapi dalam syaratnya baik, bahwa Nabi mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Nanti kita jelaskan bahwa yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawah. Ya, bukan bagian bawah. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan kalaulah agama ini dengan logika, maka bagian bawah khuf lebih utama untuk dibasuh daripada bagian atasnya. Kalau pakai logika. Tapi Ya, din agama tidak pakai logika. Ittahim ra'ya fid din. Curigailah akal dalam beragama. Ya, curigailah akal di dalam beragama. Apalagi di dalam bab-bab atau perkara-perkara gaib yang tidak masuk akal di dalamnya, yang tidak bisa diakal-akali, yang tidak dapat dicapai oleh akal, ya, yang tidak dapat dicapai oleh akal. Ya. Misalnya bab akidah, pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, asma'ihi wa sifatihi. Nah ini tentunya tidak bisa diakal-akali, tidak bisa masuk akal. Karena akal tidak bisa mencapainya. Akal hanya bisa mencapai sesuatu yang zahir, yang nampak dan bisa dilihat, bisa diteliti. Ya, oleh alat-alat lain yang mendukung akal, yaitu mata, kemudian telinga, kemudian alat panca indera lainnya. Selain itu akal tidak bisa untuk mengecap apapun. Bukankah demikian? Sesuatu yang nggak masuk dalam panca indera manusia bisa diteliti oleh akal. Nggak bisa. Paling-paling dia mengkhayal, kan begitu ya? Khayal namanya. Nah, khayal itu banyak dipengaruhi oleh bisikan dan waswas dari syaitan. Maka jangan bermain akal di dalam agama. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah agama itu dengan akal, maka seharusnya yang diusap itu bukan bagian atasnya, tapi bagian bawahnya. Nah, demikian. Baik. Tapi demikianlah ya Rasulullah mengajarkannya. Yang diusap itu bagian atas. Jangan ditanya-tanya, kenapa di bagian atas? Kalau samping kanan kiri saja atau bagian bawah, kan mudah juga, kan begitu. Tapi kita lihat akal juga menolaknya sebenarnya. Kalau kita pakai akalan juga, akal juga menolaknya. Ya. Coba lihat, kalau kita perintahkan untuk mengusap bagian bawah, belum tentu antum mau melaksanakan syariat ini atau sunnah ini. Waduh, kotor tangan, kan begitu? Kotor tangan. Kita tahu bagian bawah itu yang kotor. Ya. Bagian bawah itu yang kotor. Tapi bukan itu yang diusap. Bagian atasnya yang diusap. Coba lihat intinya syariat. Ya, bagian atasnya pasti debu-debu itu bisa hilang hanya dengan apa? Dengan sapuan tangan. Bagian bawahnya itu dibersihkan dengan apa? Dengan tanah yang kita injak sesudahnya. Ya sama seperti zail wanita, zail tahu ya, ekor ya, kain atau baju panjang yang dipakai oleh kaum wanita. Ya, boleh sampai menyeret tanah kan begitu ya, sampai telapak kakinya. Nah, para sahabiat, ya, para ummahatul mukminin mengeluhkan, ya, kotor pakaian kami. Ya, maka Nabi mengatakan dia dibersihkan dengan apa? Dengan tanah yang ada sudahnya. Jadi itu bagian bawah itu bersih dengan apa? Dengan tanah yang kita bicara selanjutnya. Nah, bersih dia. Tidak perlu lagi diusap dengan tangan, bahkan mengusapnya dengan tangan ini bisa mudarat. Tangan jadi kotor kan begitu ya? Tangan jadi kotor. Nah, masuk itu Sing kita kan itu ke dalam buku. Kalau kita basuh juga usap juga bagian bawah. Jadi secara logika juga seperti itu. Yang diusap itu bagian atas, bukan bagian bawah. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara ini kaidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak akan ada pertentangan selama-lamanya antara akal sehat dengan apa? Dengan nas syariat. Itu dia.
Tidak akan ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan, yang kurang itu akal kita untuk mengambil hikmahnya, untuk mengetahui dan menyelami hikmahnya. Ya, bukan pada syariat. Bukan kekurangan itu tidak ada pada syariat. Dan tidak terjadi pada syariat. Yang kurang itu mungkin akal kita kurang bisa memahaminya. Seperti dalam masalah al-mashu alal kufain. Kenapa bagian atas tidak bagian bawah? Nah, sebagian orang mungkin mengatakan, yang kotor kan bagian bawah, yang bagian bawah diusap. Nah, ternyata syariat memerintahkan selain itu. Kebalikan. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum. Tapi riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap bagian atas dan bagian bawah adalah riwayat yang baik. Riwayat yang baik. Baik dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, beliau berwudu. Wa ahwaitu li anza'a khuffaihi. Kemudian aku ahwaitu itu bermaksud, ya. Dalam surat Al-Misbah, ahwa ila sayyi biyadihi ay haddaha liya'khudahu. Dia sudah menjulurkan tangannya. Artinya Al-Mughirah siap-siap membuka khuf Nabi dengan menjulurkan tangannya. Itu artinya apa? Ahwa itu. Ya, ahwa itu. Ya, ahwa itu adalah sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Ya. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yushrikillahi faqad kharaja minas sama' aw tahwi bihi ar-rih." Tahwi bihi ar-rih. Artinya apa? Dia dihempaskan oleh angin ke bawah. Di makanin sahih, ke tempat yang jauh. Jadi di sini Al-Mughirah sudah siap-siap untuk membuka khuf Nabi. Ya. Untuk apa dibuka? Untuk membasuh kaki. Ya, karena Al-Mughirah mengira Nabi akan mencuci kaki. Ya, ini juga merupakan dalil kita lihat di sini bagaimana khidmat yang diberikan oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menghormati Nabi, mengagungkan dan memuliakan Nabi. Ya, mereka berebut-rebut untuk membantu Nabi untuk mengambilkan air wudunya, mengambilkan air untuk istinja dan sejenisnya. Hikmah yang dilakukan oleh mereka untuk Rasulullah. Bahkan setelah Nabi selesai berwudu, mereka berebut-rebut untuk mendapatkan sisa air wudu beliau. Nah, di sini Al-Mughirah tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau ingin melepas sandal Nabi atau melepas khuf Nabi. Tapi Nabi mengatakan, "Dakhuma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena aku masukkan keduanya dalam keadaan suci. Artinya, ketika aku pakai khuf ini, aku dalam keadaan suci, yaitu berwudu. Famasah alaihima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dengan mengusap keduanya. Beliau mengusap kedua khuf tersebut. Ini riwayatnya. Ini dalilnya ya, bahwa al-mashu 'alal khuffain merupakan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi fa ini, fa di sini fa li ta'lil. Apa fa li ta'lil? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ya, ini adalah illah li tarki naz'il khuffain. Ya. Illah sebab Nabi tidak membuka khuf beliau. Ya. Wa jawazul mas' alaihi, dan bolehnya mengusap atas kedua khuf tadi. Baik. Dan penjelasan illat hukum ini ya menghasilkan 3 faedah. Penjelasan illat ini, ini adkhaltuhuma tahiratain, yang memberikan 3 faedah. Yang pertama, ismi'nanul qalbi bil hukmi wa irtiyahu ilaihi. Ketenangan jiwa atau ketenangan hati untuk menerima hukum ini. Ya, jadi Nabi ada keperluan menjelaskannya kepada Al-Mughirah. Ya, supaya Mughirah juga bisa menerimanya dan hatinya tenang, tumakninah menerimanya. Ya, kenapa Nabi mengusap? Ya, karena beliau memakai hukum ini dalam keadaan suci. Ya. Baik, yang kedua, umum syariah al-Islamiyah, kemuliaan syariat, ketinggian, keluhuran syariat Islamiyah. Min anna la yujadu hukmun illa walahu illatun wa hikmah. Ketinggian syariat Islam, bahwa tidak ada satupun hukum di dalam Islam. Ya. Satu hukum dalam Islam melainkan walahu illah. Pasti ada illahnya dan ada
hikmahnya. Pasti ada illah dan hikmah. Kalau dia, ya, pada perkara-perkara yang qabilatun lil illah, lil illiyah, maka pasti ada illahnya. Ya, misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, kan begitu ya. Perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan dengan ibadah mutlaqah, ibadah mahdhah. Ya, pasti ada illahnya. Nah, kalau dia ibadah mahdhah, pasti ada hikmahnya. Demikian. Jadi tidak lepas dari illah dan hikmah. Nah, itu ketinggian syariat Islam. Bagian ketiga, thubutul hukmi kulli ma masala al-hukm al-mu'allal li umumil illah. Penetapan hukum untuk semua perkara-perkara yang semisal. Ya, karena keumuman illah. Ya. Itu khuf boleh diusap apabila kita masukkan, kita pakai dalam keadaan suci. Demikian pula semua yang sama dengan yumatilul khuf. Misalnya apa? Ya, kaos kaki, ya, bagaimana bentuknya, yang tipis maupun yang tebal. Ada perkara sekali kaos kakinya. Dari apapun itu terbuat, dari plastik, dari karton, dari wol, ya. Ya jelas yang fungsinya sama seperti khuf, maka hukumnya juga sama. Ya, karena ilatnya juga sama. Nah, demikian saya fikir rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Itu dia hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis yang kedua. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita bahas tentang perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, dia mengatakan lau kanat dinu birra'i lakana asfal al-khuf aula bil mas'i min a'lahu. Nah, nanti akan kita jelaskan di sini bagaimana penyimpangan sebagian orang dengan logikanya di dalam agama. Ya, bagaimana penyimpangan manusia di dalam agama karena logika. Karena mengikuti logika. Nah. Ra'i. Baik, Ikhwanuddin, ya kita masuk ditanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah doa sudah wudu itu harus angkat tangan? Ya tidak harus angkat tangan. Bahkan tidak ada syariat angkat tangan di situ. Ya, jadi tidak boleh angkat tangan karena Nabi tidak mencontohkannya dengan mengangkat tangan. Bahkan bisa digolongkan kalau dia angkat tangan dan berkeyakin itu adalah sunnah, ya jatuhnya bid'ah. Ya, kecuali dia nggak tahu kan begitu ya. Nah, bisa digolongkan sebagai perbuatan bid'ah. Karena doa ini bukan doa mutlak. Ini doa muqayyad. Terikat dengan kondisi tertentu. Memang ada hadis yang mutlak seperti ya dalam adab berdoa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mau mengembalikan kedua tangan yang telah ya diangkat kepadanya dikembalikan dalam keadaan kosong. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan ya syariat mengangkat tangan dalam doa. Memang ada hadis-hadisnya. Ya, tapi itu berkaitan dengan doa mutlak. Adapun doa-doa muqayyad seperti ini, ya setelah wudu, ketika masuk WC, keluar WC, ya masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Nah ini nggak ada ketentuannya harus mengangkat tangan. Kecuali ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Nah,
pengetahuan kita tidak ada hadis yang menjelaskan doa sudah wudu itu mengangkat tangan. Ustaz, ketika wudu lupa membasuhnya sudah 3 atau 2 kali. Apakah menambah lagi atau membiarkan saja? Dibangun atas bilangan yang terkecil. Ya kalau lupa 2 atau 3, ya anggap saja 2. Seperti itu tawaf. Tawaf, antum lupa. Ya. Sudah 9 putaran atau 10 putaran? Salah dia. Kenapa? Nah, paling banyak 7. Dia lupa. Tanya dia. Bagaimana kalau tawaf lupa? Sudah 9 atau 10 putaran? Itu bukan lupa lagi, udah salah. Baik, nah dia lupa 5 atau 6. Maka apa patokannya di sini? Yang terkecil. Yang terkecil. Jika tidak ada yang rajih antara 5 dan 6, nggak ada rajih dan marjuh. Sama seperti sholat, antum sholat lupa 2 atau 3. Sholat isya misalnya 2 atau 3 rakaat. Enggak ada yang rajih dalam dalam pandangan antum. Apa yang dilakukan? Ya, membangun atas yang paling yang diyakini. Itu dia bunyinya, kaidahnya. Yang diyakini. Al-bina'u ala ma tayaqqan. Dibangun atas yang diyakini. Nah, kalau 2 dan 3, yang diyakini berapa? 2. Ya kan? Ya jelas 2. Kalau dia lakukan 2, pasti dia dapat 3. Tapi kalau dia dapat 3, ya belum tentu. Ya, 2 dia sudah kerjakan. Maka dia ambil yang yakin saja, yaitu apa? 2. Nah demikian. Baik. Nah demikian juga di sini kalau dia lupa 3 atau 2 kali, anggap saja 2 kali. Bangun di atas yang paling kecil, yang paling minimal. Adakah larangan berbicara saat berwudu? Tidak ada larangan berbicara saat berwudu ya. Ya, enggak ada larangan berbicara saat berwudu. Bagaimana hukum azan dan iqamat bagi sholat yang terluput? Ya, sunnah. Artinya mustahab, dianjurkan. Bolehkah mengangkat tangan ketika berdoa selesai sholat fardu? Ya kita katakan kalau doa itu tidak secara rutin dan untuk hal-hal yang tertentu khusus. Ya, ada satu hajat atau kebutuhan dia, lalu dia berdoa dan dia tahu bahwasanya salah satu waktu yang mustajab itu adalah selesai salat, ya dia boleh. Tapi kalau dia lakukan secara rutin ini bisa jatuh dalam bid'ah. Ya lebih bid'ah lagi kalau dilakukan berjamaah, kan begitu. Saya kesiangan sholat subuh karena ketiduran. Mana yang saya dahulukan? Sholat sunat fajar atau sholat subuh? Sholat subuh. Ya, jangan sampai keluar dari waktu. Ya, jangan keluar dari waktu. Ya. Sholat kali waktiha kata Nabi. Sholatlah tiap sholat itu pada waktunya. Jadi kalau misalnya antum ketiduran itu masih di ujung waktu kan begitu ya. Kejar ya. Karena antum akan mendapatkan sholat subuh ya minimal antum mendapatkan 1 rakaat, 1 rukuk ya sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari sebelum matahari terbit. Ini sholat asar. Sebelum matahari terbit antum dapat 1 rukuk, maka antum sudah dapat sholat subuh pada waktunya. Maka kejar itu. Jangan sibuk sholat sunat. Ya Nabi mengatakan idza nasiya ahadukum idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Jika salah seorang dari kamu ketiduran ya dari salat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Artinya ketika dia ingat, dia bangun dari tidurnya, dia langsung mengerjakan salat yang wajib itu.
Wallahu a'lam. Ya kecuali kondisinya antum ketahui ya masih lama kan gitu ya. Itu bukan ketiduran biasanya. Apa dia ya kelewatan gitu ya. Karena lama di WC kan begitu ya. Ya, terlambat kan begitu ya sudah. Antum bisa mengerjakan salat sunat dulu baru salat fajar. Ana mau tanya masalah hukum waris. Dan juga bagaimana masalah wasiat yang diucapkan mayit sebelum meninggal, tapi hanya bentuk lisan, tidak memakai tulisan. Tetapi yang memberi wasiat tersebut tidak mempunyai anak kandung, melainkan anak angkatnya. Apa maksudnya? Wasiat tidak boleh diserahkan kepada ahli waris. La wasiyat li waris. Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi kalau dia berikan wasiat, kalau dia nggak ada anak kandung, ya mungkin dia punya ahli waris yang lain. Misalnya apa? Ya ayah ibu kan begitu ya. Ya. Pasti dia mungkin dia punya ayah ibu masih hidup kan begitu ya. Kalau dia tidak punya anak kandung. Atau punya istri, ya, dia punya istri, dia punya ayah ibu, dia punya saudara-saudara, ya. Banyak pasangan yang mandul, yang tidak punya anak, mati kan begitu nggak punya anak kandung. Yang ada anak angkatnya nggak termasuk anak. Namanya aja anak angkat kan, anak diangkat-angkat. Nggak ada statusnya. Ya, statusnya ya kita pengasuhan anak yang diasuh oleh kita. Ya, ibadahnya jatuh ke tangan kita. Ya, nasab dan nisbatnya tetap harus dinisbatkan kepada orang tuanya. Baik. Nah, jadi kalau dia tidak punya ahli waris, ya, ini misalnya anak kandung, apakah dia punya ahli waris yang lain? Ya. Kalau dia punya ahli waris yang lain, ya, diserahkan dulu kepada ahli waris yang lain. Nah, adapun wasiat, kepada anak tiri itu boleh, tapi jangan lebih dari 1/3 dari harta itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kondisinya, wallahu a'lam dari pertanyaan ini, orang ini nggak punya anak, ya, nggak punya anak kandung, ya kemungkinan dia punya istri atau dia punya suami karena dia mengharapkan anak kan, mengangkat anak lagi kan begitu ya. Nah, ada dua kondisi, dia nggak punya ahli waris yang lainnya juga. Dia tidak mati, yang ada hanya anak angkatnya aja. Ya, dan apa? Ya. Dan mungkin karib kerabat yang bukan ahli waris. Nah, di sini ada hukum tertentu ya kan itu. Ya. Wasiat ya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini kalau diberikan wasiat kepada anak angkatnya ini boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, jika dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya ahli waris sama sekali. Yang ada hanya anak angkatnya, dan anak angkatnya itu sudah diberi wasiat 1/3. Sisanya kemana? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sisanya ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagian mengatakan kepada zawil arham, ini kerabatnya yang jauh. Nah, ada ketentuannya di dalam hukum waris. Mungkin agak panjang juga dijelaskan di sini. Baik. Saya menemani keluarga untuk berobat. Setelah diselidiki, ternyata tempat tersebut termasuk praktik perdukunan. Apakah saya terkena tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Ya, pertama itu di sini jelas kurang teliti ya.
Nah, adapun udzur ya mungkin dia tidak tahu kan, ya tidak tahu ya udzur jahal. Ya, artinya kejahilan, tidak tahu. Ya, sekarang juga demikian. Jadi kita terjebak. Ternyata dukun. Nah, setelah kita tahu kita wajib untuk segera apa? Meninggalkannya. Ya, membawanya pergi dari situ, tidak berobat di situ. Segera. Nah, tidak boleh dia dia tahan orang sakit itu di situ. Apabila dia sudah mengetahuinya. Saat itu juga dia harus segera angkat kaki dari situ dan membawa yang sakit itu ke tempat lain. Entah ke rumah sakit atau ke tempat yang lain yang syar'i, yang bisa mengobatinya secara syar'i, tidak melanggar syariat. Ya. Nah, tapi di sini ada sisi kelalaian. Ya. Nah, seharusnya dia teliti. Kadang-kadang orang gelap mata. Ya, ketika sakit, ya, salah seorang dari anggota keluarganya, maka ya, begitu ada yang mengabarkan, oh di sana itu sembuh itu. Saya langsung ke sana, tanya dulu, bagaimana? Karena diselidikinya. Nah, kadang-kadang ada yang unsur ke kelalaian, karena ya terpacu dan terpicu untuk segera sembuh. Apalagi yang sakitnya sudah parah. Kadang-kadang hilang pertimbangan akal sehat. Udahlah ke sana saja. Sampai di sana ternyata dukun kan gitu ya. Nah, kadang-kadang sudah terjebak dalam posisi seperti ini sulit. Mau dibawa ditarik kembali malu kan begitu ya. Nah, atau sudah bayar uang muka lagi. Pendaftaran kan sudah masuk kamar periksa. Ternyata dukun. Nah, karena sulit untuk keluar dari situ. Nah, jadi harusnya kita meneliti lah. Ya, teliti, ya, karena ketelitian itu penting, ya. Ketelitian itu penting, apalagi di dalam bab berobat ini. Di malam kita sudah jelaskan, berobat ke rukyah ke tempat-tempat apa? Mereka. Ya, tentunya ini tidak tidak boleh gitu. Ya, orang tarekat itu dia juga nggak ngerti syarat-syarat rukyah. Ya. Kadang-kadang juga dia mencampurinya dengan bid'ah. Ya, syukur-syukur kalau hanya bid'ah. Kalau syirik bagaimana? Lebih kacau lagi kan? Jadi harus teliti di dalam bab ini. Jangan kita gelap mata dan jatuh dalam perkara-perkara yang besar. Ya, seperti syirik. Allahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan membuka praktek ruqyah, ini para ulama juga pernah ditanya, ya Syekh Musa Ali Nasr pernah ditanya, jawabannya tidak boleh. Membuka praktek ruqyah, ya, sejenis ruqyah center, ya. Ruqyah pakai center kan, ya. Ruqyah center kan gitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan oleh para ulama membuka praktek ruqyah seperti ini. Ya, karena ruqyah itu adalah ibadah, harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, inilah ruqyah yang mukhlis kan begitu ya, yang tidak bisnis oriented, murni bisnis begitu ya. Nah, kadang-kadang juga bacaannya juga karena enggak ikhlas, enggak ada pengaruhnya. Baik, wallahu a'lam. Kalau kita ingin mengganti nama, apakah kita wajib melakukan akikah ulang? Ya, tidak perlu. Ganti nama aja. Sudah sering Nabi mengganti nama orang. Nah, para sahabat, sahabiah kan begitu ya. Tapi tidak ada disebutkan ya Nabi menyuruh mereka menyembelih kambing. Ya, sebagai sebagai upah ganti nama. Tidak ada. Jadi tidak perlu dia mengakikahi ulang dirinya apabila dia mengganti namanya. Nah, demikian yang kami kutip. Baik. Apakah mengganti nama itu harus formal atau non formal? Formal artinya apa? Nama di KTP juga berubah. Apakah tidak perlu itu? Nah, kadang-kadang ada namanya nggak bagus kan gitu ya. Nah, namanya misalnya apa? Apa? Ya. Nama Islami lah, jangan nama kayak gitu. John Akbar misalnya.
Jan Akbar kan gitu. Akbar kan itu kan ya, satu yang kemudian dia ingin ganti nama, digantinya. Ya. Ya. Jadi Yunus Mahmud kan gitu. Digantinya jadi Yunus Mahmud kan gitu ya. Dan Akbar digantinya jadi Yunus Mahmud. Nah, tapi secara non formal artinya ya sehari-hari dia sudah dipanggil Yunus. Bukan lagi John kan begitu ya. Ya. Dari ganti jadi Yunus, tapi KTP-nya tetap Jen Pantau gitu. Jen Pantau. Tetap Jen Pantau dia. Atau Jen Akbar tadi. Nah, gimana itu? Sudah cukupkah itu atau belum? Hah? Sudah cukupkah itu atau belum? Ya kita katakan Ibn Fiddin dalam waktu ini, kalau dia bisa menggantinya secara formal juga, artinya berubah semuanya, ya silakan. Tapi kalau sulit, ya itu tidak mengapa. Ya cukup dia ganti panggilannya sehari-hari. Ya, dia ganti namanya, ya dengan nama yang baru. Tapi kalau bisa dia rubah. Ya, karena untuk merubah nama tentunya ya ijazah apa semua itu agak ribet. Ya, ya apalagi kalau masih anak-anak sih enak. Ya, belum ada banyak surat yang keluar. Berarti kalau kita banyak surat yang keluar, surat kendaraan, surat rumah, surat ini harus rumah semua kan kacau. Nah itu biayanya juga besar kan begitu. Harus balik nama semua. Kendaraan balik nama berapa kan begitu. Wah repot. Jadi ya alhamdulillah yang mudah. Ya gantilah secara non formal itu sudah cukup. Tapi kalau bisa ya ganti semuanya. Walaupun itu juga akan berat, banyak konsekuensinya. Bolehkah kita meminta ramuan tradisional pada seorang dukun beranak? Dukun beranak? Maksudnya apa? Oh ini bukan dukun ini mungkin cuma bidan. Jadi sebutannya dukun kan gitu ya, dukun beranak. Ya, tapi kita cuma minta ramuan itu tidak mengapa itu ya. Ya. Selama tidak ada jampi-jampi di situ kan gitu ya. Ya tidak ada jampi-jampi, ya silakan. Ya. Dan juga berkaitan dengan ramuan ini, Fanifidin. Satu, ya, kalau antum nggak punya ilmu jangan coba-coba. Kasih resep ini, campur ini dioplos ini, akhirnya menjadi racun. Gitu. Nabi mengatakan mantap apa? Ya, ya, bahwa dominun. Orang siapa yang tatap baba artinya berpura-pura jadi tabib, berlagak jadi tabib. Gagal, maka dia domin. Dia bertanggung jawab. Ya, bisa diusut secara hukum gitu. Iya, kalau dia kasih ramuan ini ternyata itu orang jiun istilahnya kan. Jiun dia kata orang-orang dia. Ya, mati dia karena minum ramuan itu. Dicampur ini, dia nggak punya ilmu. Nggak ada ilmunya. Ya. Atau misalnya bukan mati. Misalnya apa? Malpraktek lah. Oh, rusak kulitnya. Bagaimana? Bahwa dominun. Maka dia bertanggung jawab. Nah, demikian yang terjadi. Azannya Allah. Nah, kita yang sangat menyedihkan ya. Sekarang ini ya dunia kedokteran kita. Ya. Sekarang ini para dokter juga sudah tatap apa? Ya. Pura-pura bodoh jadi dokter kan begitu ya. Nah, kadang-kadang kita sakit, dikasih resep. Ya. Obatnya itu kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan penyakit. Kenapa? Karena dokternya jual obat. Ya kan? Jual obat rupanya. Ya enggak sudah di apa namanya? Sudah dikejar target dia. Ya, harus jual obat ini sekian, obat ini ya dalam jumlah sekian dalam waktu sekian. Ya, mobil di rumah kan begitu. Bagaimana? Terpaksa lah. Ya
dibebankan kepada pasien gitu, itu kurang ajarnya. Dibebankan kepada pasien. Ya, karena harus sudah ada kontrak dengan rumah sakit. Yang harusnya enggak apa jadi opname. Yang harusnya enggak operasi jadi operasi. Nah, ini rusaknya moral sebenarnya kondisi itu. Nah, malu kita dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Ya, yang bisa melakukannya secara profesional. Ya, yang sedihnya kita ya, yang seperti itu ya dokter yang berlabel Islam pula kan begitu ya. Nah, ya itulah kondisi. Ya, Nabi mengatakan tetap bapak. Barang siapa yang berpura-pura jadi tabib atau berlagak jadi tabib. Ya. Nah, kalau dia memang bukan tabib lalu berlagak jadi tabib, sudahlah maklumlah kan begitu ya. Nah, ini yang parah kan benar-benar tabib tapi apa? Ya, tidak seperti tabib. Ya. Dia dokter DR kan begitu ya, tapi bukan DR. Kan begitu, bukan DR. Baik. Jadi hati-hati ya, bagi yang kalau antum kelas handling kan gitu ya. Atau yang memang ada ilmunya. Ya, memang antum punya. Karena kan herbal juga ada sekolahnya. Ada ada jurusannya. Ya, ada jurusannya, bukan sembarangan gitu ya. Wah, belajar ada bukunya, masuk kuliah kan begitu ya. Jadi memang betul-betul profesional dan memang bertanggung jawab kan gitu ya. Bertanggung jawab dia. Baik. Nah, berapa banyak kalau kita dengar di Jawa itu kan mati karena ramuan ya. Karena banyak kasus cuma nggak dilaporkan, itu dia. Yang malpraktek kan gitu ya, gara-gara minum ramuan ini tiba-tiba apa? Ya, tiba-tiba ya rusak kulitnya ya, atau efek samping yang lain. Nah, setelah wudu berdoa sambil jalan, apa boleh? Boleh. Ya. Boleh berdoa sambil jalan. Ya, sambil berjalan menuju ke masjid kan gitu ya, kita sambil berdoa. Ya. Karena tidak ada syarat harus apa? Habis wudu angkat tangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Habis wudu angkat tangan dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu tidak ada. Ya. Ya, kalau dia berhenti sejenak kemudian baca doa itu yang paling bagus. Nah, kalau dia berjalan sambil berdoa juga ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Saya masih menyimpan foto-foto pernikahan saya. Waktu itu saya belum mengenal sunnah. Ya, nggak usah dipajang lah ini. Nah, ada yang bertanya, ya inti dari pertanyaannya adalah jika seorang musafir bermakmum di belakang orang yang mukim, apakah dia juga kafar atau dia itmam? Jawabnya adalah dia tetap mengikuti imam, yaitu sholat amam 4 rakaat. Kalau dia kurang, artinya harus nambah, maka harus dia tambah. Ya. Nah, karena dia sholat mengikuti imam. Demikian ya pendapat yang dinukil dari Ibnu Umar ya, dan para sahabat lainnya. Dan itu yang rajih. Jadi dia tetap mengikuti sholatnya imam 4 rakaat. Ya, kira-kira sampai di sini dulu Ikhwan Fillah. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya dengan yang ditanyakan. Nah, demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. BlackBerry mana?